Yo, ini kan beda orang kan? Iya Pak Haji. Ibu tinggal di mana? Aku di Jakarta Pak Haji. Sehari-harinya apa? Baru itu mau merintis tukang urut Pak. Hah? Tukang urut. Tukang urutnya ke rumah atau yang urut datang ke ibu? Iya. Yang mau urut datang ke ibu atau ibu datang ke rumah saya? Enggak. Yang mau ngurut datang ke rumah Pak Haji. Rumah ibu? Iya. Baru baru sebentar ini Pak Haji. Enggak lama. Tadinya apa sebelum tukang urut? Aku ikut anak aja Pak Haji. Contohnya? Contohnya anak saya jualan pulsa. Ya, itu aja. Ngurusin anaknya. Jadi sambil aku itu cari-cari kerjaan, udah jadi tukang urut aja supaya ada penghasilan Pak Haji buat di rumah. Tiap hari pasti ada yang urut apa enggak? Kadang Pak Haji, enggak tergantung. Makanya saya mau privat sama Pak Haji. Tinggal di mana ibu? Aku di Jakarta Utara Pak Haji, Muara Baru. Ibu duduk sini, saya promosiin. Saya profesinya tukang urut. Buat bapak dan ibu yang tinggal di Jakarta Utara bisa urut sama saya. Urut saya khasiatnya apa aja? Iya Pak. Yang berminat hubungi saya di nomor HP. Nah ibu sebutin. Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandu bos, pandu. Nama saya ST Supiati binti Rahim. Tinggal di Muara Baru, Jakarta Utara. Profesi saya tukang urut. Yang berminat hubungi nomor 0878 1000 7799. Muara Baru tuh dekat mana? Lodan Ancol? Pasar Ikan Pak Haji. Pasar Ikan. Iya. Pasar Ikan. Sama apartemen Bahari? Ya. Ya di situ Pak Haji. Udah dekat. Apartemen Bahari? Iya. Ada lagi sekarang apartemen baru Pluit Sipiu. Pas Pluit Sipiu. Pas saya di belakangnya Pak Haji. Oke. Tapi saya udah nggak punya laki Pak Haji. Udah ditinggal 5. Umurnya berapa ibu? Aku kelahiran 1970. 70? Berarti 55? Iya Pak Haji. Udah tua Pak Haji. Kalau saya ngurut, saya lahir tahun 70. 70 diurut sama 70. Yang ada alat kelaminnya Pak Haji ngaceng. Alhamdulillah. Pak Haji ngaceng, alhamdulillah. Jadi ibu cerai mati, cerai hidup? Iya, mati Pak Haji. Cerai mati? Iya. Jadi ditinggalin anak berapa? Cuma satu doang Pak Haji. Laki perempuan? Laki. Oh iya. Udah nikah apa belum? Udah punya anak 3 sama orang Betawi. Saya kan orang Makassar Pak Haji. Oh Makassar. Iya. Saya Sulawesi tapi dari tahun 2000 aku di Jakarta merantau cari makan. Nah kalau urut sama ibu tuh khasiatnya aku bukan urut Pak Haji, aku totok. Totok? Iya. Totok tuh kayak gimana? Totok belakangnya doang ditotok, bukan seluruh badan, bukan diurut seluruh badan. Kalau alat kelamin mau ditotok bisa gak? Boleh aja Pak Haji. Mau. Daripada ditotok sama Bu Sari. Pak Marican. Enak kan ditotok sama orang Makassar ya. Khasiatnya apa Bu dari totok itu berkhasiat apa aja? Semua penyakit Pak Haji. Contohnya? Mulai dari gula, pengapuran. Udah ada yang 2 orang pengapuran sembuh. Tapi tetap minum obat. Cuma obatnya dikurangin dosisnya. Gitu Pak Haji. Belum lama saya ini Pak Haji, soalnya udahlah cari duit aja buat privat. Iya. Nah, totok sama ibu tuh berapa biayanya? Kalau aku nggak patok Pak Haji, terserah mau ngasih berapa seikhlasnya. Karena Pak Haji bilang syukurin, nikmatin, jalanin. Terus aku udah baca Al-Quran 12 juz Pak Haji. Udah. Selanjutnya itu nggak dapat lagi 12. Dapatnya cuma 8, 5, 6. Oke. Tapi ulangi lagi Bu. Saya bisa totok penyakit, semua penyakit. Saya bisa tinggal di Muara Baru, dekat apartemen Bahari, dekat apartemen yang baru apa namanya? Pluit Sipiu. Iya.
Yang berminat bisa, kalau mau ditotok, yang berminat hubungi di HP nomor, coba ulangi lagi. Ya. Promosi. Saya totok punggung, bukan urut ya Pak Haji. Yang berminat boleh hubungin di nomor 0878 107799. Khasiatnya totok apa aja? Khasiatnya itu enak tidur Pak Haji. Enak tidur. Iya. Walaupun dia dikejar utang. Dikejar kolektor. Ya. Ibu promosi. Kalau totok sama saya, walaupun banyak hutang tapi bisa tidur. Walaupun ditungguin nama debt collector di depan rumah, tetap bisa tidur karena saya punya ramuan totok. Aku pakai ramuan itu yang Pak Haji bilang apa? Kontol itu Pak, Ya. Pak Haji direndam sama peler-pelernya. Ya. Itu punya anak saya. Saya lakukan. Ya. Alhamdulillah yang datang itu katanya enak banget tidurnya. Padahal kata Pak Haji itu obatnya. Itu obatnya. Coba gue lihat dulu. Berarti manjur. Iya, saya sering itu Pak live kalau setiap malam kalau saya nggak datang ke sini. Saya kenal RDA Pak Haji dari bulan 11. Jadi tiap hari Kamis saya ke sini, pulang hari Minggu. Gitu. Jadi saya ikutin pencerahan Pak Haji, saya nyimak terus. Saya bilang, ntar kalau saya punya duit, saya mau privat. Ya. Alhamdulillah dikasih Pak Haji. Berkat. Jadi alat kelaminnya laki-laki sama buah jakarnya direndam. Iya, benar. Dan air rendeman itu buat ngobatin semua pasien yang pada datang. Iya. Wow. Kata anak saya, buat apa sih Mak? Saya bilang, udahlah lakukan aja. Mama mau ini. Tadinya dia nggak mau Pak Haji. Saya bilang, ini buat ini Mama, mata pencaharian Mama. Saya bilang. Terus anak saya itu dari dulu dia nggak mau Pak Haji datang. Saya bilang, coba deh kamu buka YouTube-nya. Dia bilang, apaan itu Mak? Ilmu jorok. Dia bilang, Pak, dia bilang, udahlah kamu ikutin aja dulu. Jadi Pak Haji di rumah itu dia ngumpet-ngumpet. Dia itu cari YouTube-nya Pak Haji. Akhirnya dia nonton 2 jam. Katanya, Mak, aku pengen deh ke sana, pengen lihat. Saya bilang, ayo aja Pak Haji. Jadi besoknya begitu langsung berangkat ke sini Pak Haji. Diajak semua anaknya, istrinya, langsung di sini naik kuda. Ngobrol sama bolong. Bolong di atas. Terus ijab sama anak yatim. Alhamdulillah penghasilannya. Dia minta cuma berapa Pak Haji? Mak, saya minta penghasilan di pembeli untungnya cuma 400.000. Astagfirullah, bukan kata Pak Haji minta 10 juta berapa? Per dia hari. bilang 400 aja dulu lah Mak. Iya, kata Alhamdulillah Mak, tiap hari 400 saya dapat. Iya, saya sampai di rumah saya dikasih tahu Pak Haji, Mak, itu benar ya, waktu habis ijab doa saya diijabah di bolong. Ngomong apa kamu di bolong? Ngomong aku 400.000 aja saya dapat tiap hari. Alhamdulillah. Benar Pak Haji, dapat. Saya bilang, jangan macam-macam kalau sama si bolong loh. Saya bilang. Iya, ucapan adalah. Iya, ucapan adalah doa. Saya bilang. Jadi setiap saya kesini dia nitip itu Pak Haji, wortel, susu beruang. Katanya, Mak, bawa kan dia lagi jaga konternya, jadi dia nggak hadir Pak Haji. Jadi dia cuma nitip, Mak bawain wortel si bolong ya, sama susu beruang. Iya. Karena saya ngomong, saya setiap ke bolong beli susu beruang buat dia. Oh iya, bawain Mak. Dia bilang begitu Pak Haji. Nah nanti Ibu rencananya pulangnya kapan? Aku pulangnya hari Minggu Pak Haji, karena aku bisa renang sama anak-anak, anak yatim. Ijab di sana. Ibu ijab di kolam renang ya. Nah mau saya besok hari Sabtu. Kan ada testimoni Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Bisa gak Ibu dampingin Mbak Nadia duduk di sebelahnya, pengalaman Ibu meraktekin ilmu RDAY, nyelupin itu bisa ngobatin semua penyakit. Boleh Pak Haji. Nah dia.
Ya, jadi Ibu nanti besok hari Sabtu Iya Pak Haji. testimoni bersama Mbak Nadia duduk Iya. bareng. Iya. Ya. Nanti Mbak Nadia cerita, Ibu juga cerita biar tamu-tamu Percaya. percaya betul bahwa ilmu kearifan lokal ini luar Iya. biasa. Benar. Terus ada pertanyaan apa Iya, lagi? iya Pak Haji. Aku kan ada penyakitnya Pak Haji. Apa sakitnya? Aku jantung. Jantung. Iya. Terus ada Udah berapa tahun? udah lama sih Pak Haji, udah lama. Sebelum kawin udah ada jantung belum? Jantungnya sudah ada, tapi penyakitnya baru Pak Haji. Oh, bisa aja jawabannya. Benar kan Pak? Kameramen, jantung lo pindah ke jantungnya ibu bisa gak kameramen? Istri lo kan 5. Ibu nanti dipikat jadi istri yang ke-7. Jangan Pak Haji. Ini kameramen yang istrinya 5. Oh iya Pak Haji, nggak apa-apa. Itu lebih bagus ya Pak. Daripada 1. Iya. Terus rumah saya sering kebanjiran Pak Haji. Jadi nanti obatnya ibu Iya. yang sakit jantung. Iya Pak Haji. Colek alat kelamin ibu kalau mau tidur. Iya. Jadi ibu kalau tidur nggak boleh pakai celana dalam. Iya. Dicolek alat kelamin ibu, taruh di jantung. Di jantung. 9 kali. Oh iya. Bangun tidur, sebelum bangun ibu colek lagi alat kelamin ibu, taruh di jantung. Oh iya Pak Haji. Selama 9 hari, nanti sembuh total. Alhamdulillah. Ada lagi? Iya Pak Haji. Itu Pak Haji, setiap hujan itu rumah saya sering kebanjiran. Air rob. Rendah Pak Haji. Oh, rendah. Iya. Karena jalanan sekarang di Muara Baru ditinggiin Pak. Jadi rumah kita makin ke bawah. Dulu mah nggak pernah. Kenapa ibu nggak praktekin bangun jam 00 senyum mandi Aku pagi Pak, tahajud? dari jam 11 baca Quran. Dari bulan 11 aku lakukan itu. Iya, Ya nanti bangun kan jam kayak 00. 10 miliar. Tapi yang 12 juz baru 1 kali saya dapat. Oh ya, dipertahanin. Iya. Selanjutnya itu Pak Haji 9, 8 gitu. Enggak pernah lagi naik 12 juz, ngantuk Pak Haji. Coba ajarin, Bos. Baca Quran tartilnya gimana bacanya coba. Iya, Pak Haji. Dengerin. Iya. Jadi untuk baca Quran bisa 12 juz semalam. Iya. Itu memang harus disiapkan energinya, harus tidur memang. Iya, Pak. Iya, tahu tidur Pak. minimal jam 8, maksimal jam 9 harus sudah mulai tidur biar ada istirahat badannya, nanti bangun jam 12-nya kuat untuk terjaga sampai subuh. Iya. Nah, cara bacanya harus punya patokan intonasi baca. Jadi biar itu terus menjadi irama baca Quran kita, harus itu nada itu yang kita pegang. Gimana caranya? Caranya ibu baca Quran surat yang terpendek. Iya. Apa itu? Iya. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna Kalau bacanya seperti itu, semalam paling dapat 1 juz. Oh iya, iya. Nah, harus ada patokan irama baca. Iya. Caranya ibu baca inna a'toina 1 menit harus bisa dapat 15 kali baca. Nah, gimana caranya? Dihitung 1 menit, mulai menit ke 12 dihitung terus. Mulai kita baca Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Terus dapatnya hanya 10, berarti kurang cepat. Tambah lagi Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Oh, dapat 15. Berarti itu terus dilatih dulu. Latih terus Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Sekali tarikan nafas. Jadi tidak putus. Iya. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kenapa harus dapat 15? Karena 1 halaman Quran itu tulisannya 15 baris. Jadi kalau kita bisa sekali tarikan nafas 15 1 menit, berarti kita bisa baca 1 halaman 1 menit. Paham. Dipraktekkan ke surat panjang Al-Baqarah
harus bisa seperti itu juga. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sekali tarikan nafas, satu baris, satu baris, satu baris. Nah, yang ketiga, ibu bacanya tidak harus bersuara full power. Benar. Kalau full power gini cepet Iya, lelah, capek. cepet capek, juga berisik. Iya. Tetangganya waktunya tidur. Nah, ibu bacanya berbisik tapi tetap terdengar oleh telinga kita. Iya Pak. Ya. Mengerti. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Bisa? Bisa. Bisa. Pasti. Pasti bisa. Pasti bisa. Ada lagi? Itu Pak Haji supaya banyak yang pelanggan anak saya itu. Kan Pak Haji. baca Quran. Baca Kan Quran, anak tetap- nanti dijapin. Jadi Iya. hijabnya 2 buat anak sama ibu. Oh boleh. Boleh. Katanya harus satu doang, nggak boleh banyak-banyak supaya cepat diijabah. Khusus buat ibu boleh. Oh Saya kasih alhamdulillah. dispensasi. Alhamdulillah. Buat yang lain nggak boleh. Oh iya Pak. Ada lagi? Iya. Terus itu Pak Haji suami saya punya tanah nih. Tanah itu disewain Pak Haji. Yang nyewa itu pangkalan kayu. Jadi sekarang anak saya mau pakai, katanya, "Mak, suruh keluar itu yang nyewa. Aku mau pakai, mau jualan pulsa di situ Pak Haji." Nggak mau keluar Pak Haji. Gampang, ibu pakai cobek yang ulekan batu sambil ibu nyobek di rumah. Iya. Pindah. Pindah. Keluar. Pindah. Keluar, pindah. Sehari 3 kali. Iya. Bebas waktunya. Nanti dia keluar. Nggak sampai 99 hari dia keluar. Terus dia bilang sama saya, "Pak Haji, kan ada suratnya sama saya bawain. Ini surat betul-betul tanah saya." Apa dia bilang? Bukan, ini tanah saya, kita bermasalah. Dia bilang, saya bilang oke. Saya bilang, besoknya Pak Haji langsung saya datang ke sini, potong sapi. Saya minta sama Pak Ustaz, aku mau potong sapi. Hajatnya apa? Itu dia yang saya bilang tadi Pak Haji. Terus besok Kamis ke depan lagi aku ijab kuda 2 kali. Setiap ke sini ijab. Akhirnya yang kedua kalinya aku ijab Pak Haji, aku pulang ditanya sama kakak saya, "Dek, itu yang nyewa di tempat kamu, dia mau bayarin." Saya bilang alhamdulillah. Berkat anak yatim RDA Kandang Embe, dia mau bayarin. Jadi saya bilang, berarti bukan dia yang punya dong, karena dia mau bayarin. Benar kan Pak Haji? Terus saya bilang, aku nggak mau. Biar 100 juta, 200 juta aku nggak mau. Soalnya tanahnya di pinggir jalan Pak Haji. Jadi kalau kita jual, itu uang cuma berapa hari habis. Tapi kalau tanah kan dipakai. Langgeng. Itu dia yang saya. Jadi waktu itu saya lihat di YouTube Pak Haji air cebokan disiram, aku laksanakan Pak Haji. Iya sama. Iya, disiram, saya itu siram, pasti aku yang punya, pasti milik saya. Pasti milik saya. Iya, saya sambil siram, pasti milik saya, pasti itu tiap hari saya lakukan Pak Haji. Air cebokan itu, alhamdulillah Pak Haji, dia mau keluar berkat dari sini. Terima kasih Pak Haji ya. Boleh, terkabul ya. Terkabul. Sip, boleh lu. Makasih. Ibu tinggal di mana di situ? Perkenalkan Pak Haji. Nama saya Indarti. Saya tinggal di Jepara. Ya. Ya. Sehari-harinya apa di Saya Jepara? sehari-hari adalah pensiunan guru SD. Umur berapa sekarang? Umur saya 66 tahun. 66 tahun. Iya. Kelahiran tahun 59. Ya. Setelah itu kegiatan apa setelah pensiun ini sekarang nih terakhir apa? Hanya ngomong cicit di rumah. Oh bukan cucu, tapi anaknya cucu namanya Cicit. Iya. Di rumah itu. Anak ibu berapa semua? Anak saya itu 2, tapi yang satu sudah dipanggil Allah. Dia tinggal 1. Ya, tinggal 1 dan sudah menjadi guru SD juga. Tapi pada saat ini dia sedang sakit tulang belakang. Sakit apa? Tulang belakang. Dulu pernah jatuh, mungkin 15 tahun yang lalu. Baru terasa
Terus rencana itu besok hari Senin itu mau operasi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Rumah Sakit Karyadi Semarang. Iya, Operasi apa? operasi tulang belakang. Emang kenapa tulang belakangnya? Katanya efek dari jatuh itu antara tulang ekor dan tulang belakang itu enggak sinkron. Nah ini maksudnya mau dikerok agar bisa simetris gitu loh, agar bisa sinkron gitu. Ya sudah ditetapkan oleh dokter, jadwalnya itu hari Senin itu masuk. Mungkin tindakannya itu hari Selasa. Jadi tulangnya dikerok. Ya, Aduh. satu-satunya itu kalau enggak gitu ya sakit terus. Soalnya mulai pokoknya keluar masuk rumah sakit Pak Haji. Pas puasa pertama masuk rumah sakit, pertengahan masuk. Kenapa nggak pakai ilmu Jawa disuk, Bu? Ibu remes alat kelamin ibu pakai tangan kiri, dibalurin ke bagian yang sakit. Nah, kemarin itu waktu dia kumat ya, pada hari apa ya, itu dia sampai kejang-kejang. Nah terus saya memang coba itu saya usap memek saya, terus saya balurkan itu, kok terus sadar, terus katanya itu enak. Iya. Udah nggak usah dioperasi kalau ibu setuju, dibalurin aja alat kelamin ibu, dibalurin ke bagian yang sakit, nanti sembuh. Nah itu sudah terjadwal. Oh ya Iya udah. sudah terjadwal. Kalau udah terjadwal ya. Kemarin itu pas hari Selasa kemarin itu juga ke Karyadi itu untuk laborat. Jadi 1 minggu sebelumnya itu harus periksa laborat. Nah ini sekarang ibu ke RDI apa pertanyaan? Ada pertanyaan apa? Ini memang ada 2 hajat saya Pak Haji. Yang pertama ini ya ya memang semuanya urgent ya. Yang pertama itu saya 2 tahun yang lalu itu saya membeli rumah dan tanah seharga 315 juta. Itu baru saya bayar 253. Jadi kekurangannya itu adalah 62 juta. Waktu saya membeli itu memang belum ada sertifikatnya karena itu masih gabungan tanah warisan itu. Nah, kekurangannya itu diminta saya diberi waktu itu sampai September. Saya memang udah Mas, September nanti saya usahakan, saya gitu. Pokoknya dia minta dilunasi. Tapi sertifikatnya itu kan belum jadi, masih di notaris. Nah, saya memang sebelum saya sudah pernah ke sini Pak. Hari ini itu saya sudah 4 kali. Sudah 4 kali ke sini. Nah, ini karena Sekarang pertanyaan apa hari ini? Ya, pokoknya pertanyaannya bagaimana cara agar saya di bulan Agustus ini saya bisa mendapatkan sejumlah uang untuk membayar kekurangan pembayaran Berapa? rumah. Kalau saya hitung itu kekurangannya kan 62, itu masih ada biaya pensertifikatannya sekitar kalau tidak salah 3-5 juta. Terus biaya pajak pembelian kan 5% dari harga tanah tersebut. Ya paling enggak ya kurang lebih ya sekitar mungkin kurang dari 100 Pak Isi. Jadi bulan ini harus ada duit 100 juta. Iya. Bisa gak ibu baca Quran 12 juz? Saya sudah mencoba tapi kok beberapa kali itu belum sampai 12 juz. Jadi paksa, kan Paling- ibu maksa 100 juta. Saya maksa juga harus 12 juz, bisa gak? Nah sebelum itu saya sudah mempraktekkan baca Al-Quran Pak Haji. Pada bulan Mei setelah Lebaran itu saya tidak tahu itu uang transfer dari mana. Itu saya tidak tahu. Tiba-tiba itu ada transferan itu sejumlah 4.700.000. Waktu itu terus saya ke sini.
saya kesini ya saya ya apa itu ijab dengan anak-anak yatim, terus saya bersedekah itu sejumlah 2 hajat saya itu tadi 200 400 gitu. Nah ini saya yang hari ini itu karena memang urgen, saya mohon. Saya juga urgen 12 juz. Pokoknya ibu baca Quran 12 juz cair 100 juta. Itu aja gimana? Ya insya Allah. Paksain ya. Nggak ada cara lain. Ada lagi pertanyaan? Ya mungkin hanya itu. Boleh. Ya. Terus Kenapa bisa- saya maksain suruh baca Quran? Karena ada surat di Fatir 29. Coba terangin, Bos. Iya, aku juga baca semalam. Baca ya. Di Patir. Iya, jadi Pokoknya itu loh. jadi itulah rangkuman dari ilmu yang diajarkan Pak Haji kepada kita semua. Semuanya terangkum di dalam surat Fatir ayat 29. Di ujung ayatnya itu disebutkan bahwa tijarotan lantabur, usahanya apapun kegiatannya dijamin oleh Allah tidak akan mengalami kerugian. Siapa yang dijamin Allah usahanya selalu beruntung seperti itu? Ada 3. 1, innalladzina yatlunal kitab, yaitu pasti orang-orang yang pertama yatlunal kitab, membaca kitabullah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Kapan bacanya? Malam. Ditentukan di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 7 baca. Di ayat yang ketiga itulah yang menentukan waktu kita sholat tahajud, waktu kita baca Quran. Allah katakan kapan kita baca Quran, kapan kita bangunnya, kapan kita sholatnya, nisfahu awing kusminhu qalila, seperduanya malam bangunnya di situ. Terus baca Qur'annya apakah ada di situ ditentukan? Ditentukan. Auzid alaihi warotilil Qur'ana tartila, atau lebih sedikit dari jam 12 malam itu, dan warotilil Qur'an, dan bacalah Qur'an dengan lancar, dengan tartil. Berarti kita gabungkan orang-orang yang dijamin oleh Allah adalah orang yang baca Quran. Kapan bacanya? Bacanya di malam hari. Kenapa? Karena hajat kita ekstrim, hajat kita maksa kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah, kita punya hajat kepada Allah, Allah maksa, maka kita mendekat ke Allahnya harus maksa juga. Kenapa harus di malam hari? Karena di malam hari itu adalah saatnya orang-orang yang lagi tidur nyenyak, lelap, kita munajat kepada Allah. Yang pertama tadi itu yatlunal kitabullah. Yang kedua adalah wa aqimus sholat, dan orang-orang yang menegakkan sholat. Makanya pesankan sholat badiah qobliyah jangan bolong. Sholat tahajud tadi di Al-Muzammil dan baca Qurannya. Sholat apa namanya? Sholat taubat kerjakan. Yang ketiga adalah bersedekah. Yunfiku mimma rozaqnahum, yang bersedekah atas rezeki yang telah Allah berikan kepadamu. Sedekahnya dipaksa enggak oleh Allah? Dipaksa, Ibu. Sedekah itu kata Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau kita praktekin surat Al-Muzammil itu 3 hal tadi kita kerjakan, maka Allah jamin itu langkah kita selalu menghasilkan keberuntungan.
apapun yang kita pegang selalu menghasilkan keberuntungan. Tidak ada tertipu, tidak ada terhipnotis, tidak ada terlena. Semuanya dalam lindungan Allah semata. Begitu, Ibu? Bisa ya? Pasti bisa. Pasti bisa, pasti cair. Aku boleh minta itu Pak Haji, uang bibit Pak Haji. Enggak, uang bibit nggak usah. Ibu nggak penting. Yang penting ibu tadi praktekin tadi ilmu saya dulu. Ibu nggak usah pakai uang bibit, terlalu cepat. Nggak usah pakai uang bibit. Yang penting ibu praktekin tadi dulu. Kalau ibu nanti sedekah 10 juta, saya kasih gratis uang bibitnya. Nggak usah tuker-tukeran. Kalau ini tuker deh. Nggak usah. Yang penting ibu praktekin dulu. Saya mau harus ibu bisa bayar. Bisa Ya. baca Quran. Sayang Bu, orang ada kok di fatir ya. Iya, saya baca juga semalam Pak. Pak Haji semalam itu live. Saya lihatin. Lihat Bu, begini saya nggak bohong. Oke? Iya. Yuk, terkabul. Terima kasih Pak Yuk, Haji. tinggal yang video call ya. Terkabul ya.